Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, terima kasih ya yang udah hadir. Sebelum memulai kegiatan layanan hari ini, alangkah baiknya ya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai diakhiri. Nah, ini materinya mengenai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Di sini ada tujuan layanan ya. Nah, jadi tujuan layanan itu peserta didik atau misalkan siswa mampu menjelaskan sikap respek terhadap orang lain. Kemudian kedua, peserta didik mampu membiasakan kepedulian terhadap kepentingan orang lain. Ketiga, peserta didik mampu menerapkan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Nah, ini di sini nanti akan kita bahas semuanya ketiga-tiganya ini dari tujuan layanan tersebut ya. Nah, di sini. Oke, next. Sikap respek terhadap orang lain. Tahu nggak arti respek itu apa? Ada yang tahu nggak? Rasa hormat atau rasa kagum baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Oke, betul itu ya. Jadi respect itu misalkan menghargai, respect kepada orang lain ya. Jadi berhubungan dengan orang lain gitu di sekitar kita. Nah, Ibu next sekarang sikap respect terhadap orang lain ya. Nah, di sini kalian bisa baca ya, sikap respect yaitu rasa hormat atau rasa kagum terhadap diri sendiri dan maupun orang lain ya. Kalau sikap respek terhadap orang lain berarti kan sikap menghormati atau menghargai orang lain serta mengagumi kepribadian orang lain. Nah, selanjutnya, sikap respek terhadap orang lain dapat diwujudkan dalam perilaku di kehidupan sehari-hari. Kalian bisa baca nih di sini ada menghormati agama yang dianut teman atau orang lain. Kedua, next ya, menjalin persahabatan dengan orang lain tanpa melihat perbedaan suku, ras, agama, atau budaya. Oke, ketiga, menghargai keadaan orang lain sebagaimana adanya. Terus keempat, menghargai pendapat teman. Terus selanjutnya, bertutur kata yang sopan. Kemudian terakhir ya, tidak mencemooh atau melecehkan orang lain. Kepedulian terhadap kepentingan orang lain. Menjenguk atau menengok teman yang sakit. Kemudian next, membantu teman yang memerlukan pertolongan. Nah, di sini terlihat ya, lagi ngebantu yang jatuh dari sepeda. Kalau misalkan kita ngelihat teman yang kesusahan gitu, tindakan kita gimana coba? Apakah membantunya, Bu? Nah, iya, pasti membantunya ya. Ketiga, saling memberi nasihat dalam kebenaran. Nah, terlihat kan tuh. Jadi ketika ada teman yang misalkan dia punya masalah malas belajar, kita kan jadi bisa membantu atau bisa apa ya, memotivasi lah gitu sebagai teman. Empat, mau menyisihkan uang, pakaian atau barang-barang untuk diberikan kepada fakir miskin, yatim piatu atau yang terkena musibah. Nah, next, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial ya. Di sini terlihat nih poin 1, memelihara kebersihan lingkungan baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Kedua, katanya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan baik di sekolah maupun di masyarakat. Memelihara kedisiplinan berlalu lintas. Keempat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, di sini terlihat gambarnya tuh. Lagi gotong royong kerja bakti. Keenam, aktif dalam organisasi baik OSIS maupun organisasi kepemudaan. Nah, udah kan Ibu jelasin mengenai materi yang Ibu sampaikan. Tuh. Ada yang mau ditanyakan nggak? Misalkan saya punya sharing pengalaman saya di sekolah seperti ini Bu, atau di masyarakat. Ada yang mau bertanya? Nanti kita sharing nih sama teman-teman yang lain. Gimana? Jadi kan Bu, manusia itu kan Bu makhluk sosial. Jadi tapi Bu kalau misalnya ada siswa gitu Bu di kelas yang gimana ya, yang sulit diajak untuk gabung atau sulit diajak untuk melakukan
komunikasi itu gimana Bu solusinya? Biasanya itu kan orangnya pendiam ya, jadi pengennya kita tuh jadi yang pertama dulu ya mendekatinya gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak didekati terlebih dahulu mah jadi diem aja, cuek gitu ya, malah minder gitu. Nah biasanya kalau seperti itu harusnya kita mulai dari diri kita tuh lebih dekat ke si A tuh misalkan, ke si A misalkan ya, itu contohnya gitu. Jadi kita mendekatinya terlebih dahulu, melihat karakter anaknya seperti apa, terus lingkungan keluarganya seperti apa. Nah, jadi kan dilihat kehidupannya seperti apa. Oh, ternyata misalkan ini kalau misalkan si anak itu ternyata dia tuh tipenya emang seperti itu. Kadang misalkan dia punya masalah keluarga, jadi dia tuh minder, atau misalkan emang ada masalah di latar belakang keluarga gitu. Jadi memang kita pertama harus lihat dulu karakter anaknya, kondisi keluarganya seperti apa gitu. Jadi harus benar-benar dilihat bagaimana si anak tersebut gitu. Kesimpulannya Perilaku baik dalam lain. berlaku apa? Lebih baik kepada orang lain. Nah, iya itu salah satunya ya. Jadi kita memang harus bersikap baik kepada orang lain, baik itu teman, keluarga, lingkungan sekitar. Jadi memang dari diri kita sendiri dulu ya, harus bisa berbaik positif kepada diri kita, baru bisa kita terapkan ke orang lain, seperti itu ya. Benar nggak? Jadi berawal dari diri kita sendiri baru ke orang lain. Itu yang biasanya kita terapkan terlebih dahulu gitu. Nah, itu seperti halnya perilaku sosial ini gitu. Sebelum kita berperilaku sosial ke orang lain, kita berperilaku sosial dulu atau peduli dan menghargai diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi bermula dari pribadi sendiri gitu ya, baru bisa menerapkannya ke orang lain. Nanti mungkin ya Ibu akan memberikan tugas ke kalian, tapi lewat link. Nanti Ibu sebarkan di grup WA ya. Nah, untuk materi hari ini Ibu sampaikan udah cukup ya, udah selesai. Nah, nanti kita bertemu lagi misalkan bertemu lagi di minggu selanjutnya dengan materi yang baru ya, topik materi yang akan dibahas beda gitu. Kalau untuk topik ini udah selesai. Jadi kalian udah tahu gimana materi ini dan bisa tersampaikan kepada kalian gitu. Bagaimana perasaannya gitu ketika melakukan kegiatan layanan BK hari ini? Dari anak-anak Ibu? Menambah wawasan, Bu. Menambah wawasan, pengetahuan ya mengenai materi yang Ibu sampaikan. Jadi lebih tahu kehidupan sosial yang bertanggung jawab terhadap orang lain tuh seperti ini gitu. Jadi kita bisa lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kita gitu ya. Nah, oke, tadi Ibu sudah sampaikan ya materi selanjutnya, nanti Ibu kasih tahu mengenai materi selanjutnya. Terima kasih kepada kalian yang sudah aktif berpartisipasi dalam kegiatan layanan BK yang Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Mudah-mudahan juga kalian bisa menerapkan ilmunya atau materi yang Ibu sampaikan di kehidupan kalian sehari-hari ya. Ya, sebelum mengakhiri, alangkah baiknya ya kita berdoa ya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.